Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Azhar. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada Jambore GTK 2024, saya mengikuti bidang GTK inovatif dengan judul diferensiasi yang menyenangkan siswa atau saya singkat dengan dimensi. SMK Negeri 2 Payakumbuh merupakan sekolah kejuruan bidang teknologi atau saat ini lebih dikenal dengan sekolah vokasi, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan. Sekolah ini terletak di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 1.755 orang. Terdapat 3 bidang keahlian dan 14 konsentrasi keahlian. Sejak tahun ajaran 2021-2022 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pada Jambore GTK ini saya memilih bidang inovasi. Kenapa? Karena sebagai seorang guru, lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran tentu sangat diharapkan oleh seorang guru. Inovasi ini saya lakukan dengan tahapan start, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada tahapan situasi, yang terjadi pada pembelajaran yang saya kelola adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik, sehingga ini menyebabkan rendahnya hasil belajar mereka. Sebelum saya melakukan inovasi pembelajaran, di mana pembelajaran belum berpihak kepada peserta didik, yang dalam kegiatan pembelajaran saya belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan model pembelajaran belum mengarah ke pembelajaran PJBL. Sehingga banyak peserta didik yang saat diberikan tugas tidur-tiduran, berjalan ke tempat teman lain, dan ribut di dalam kelas. Sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Dengan kondisi ini, inovasi dalam bentuk praktik baik menurut saya sangat penting dilakukan. Karena dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Juga dapat meningkatkan atau memudahkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Dari situasi yang terjadi, maka ada beberapa tantangan yang harus saya perbaiki. Di antaranya adalah motivasi belajar peserta didik yang masih rendah, kemudian pembelajaran yang masih bersifat teacher center, dan juga tugas yang diberikan kepada semua peserta didik masih berbentuk seragam. Sehingga saya merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran project based learning. Namun saya juga ingin memunculkan pembelajaran sosial emosional sehingga di awal pembelajaran saya membuat kesepakatan kelas terhadap peserta didik. Ini tujuannya adalah agar pembelajaran lebih kondusif dan bila mereka melanggar kesepakatan yang telah disepakati, mereka bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian baru saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan guna untuk memetakan peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya, sesuai minat belajarnya, sesuai profil belajarnya, sehingga semua peserta didik merasa terlayani dalam belajar. Dari hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan, kemudian saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PJBL, di mana saya membagi kelas atau peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan profil belajar atau minat belajar peserta didik. Diferensiasi yang saya lakukan adalah dalam bentuk diferensiasi produk, di mana saya membebaskan para peserta didik untuk memilih produk apa yang akan dipilihnya untuk dapat mengimplementasikan pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan. Jadi ada kelompok yang memilih membuat gambar, ada juga yang membuat miniatur, ada yang membuat makalah. Kemudian saya juga meminta mereka untuk mempersiapkan diri dalam presentasi guna penilaian hasil produk. Pembelajaran saya lakukan mengikuti alur atau sintak PJBL dari mulai menentukan pertanyaan mendasar, membuat perencanaan, menyusun jadwal, memantau kinerja, penilaian hasil. Untuk penilaian hasil, saya lakukan setiap kelompok untuk mempresentasikan produk yang sudah mereka buat. Kemudian peserta didik atau teman lainnya mengomentari hasil dari produk yang dibuat oleh rekan-rekannya.
Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Nah, dari sini terlihat bahwa semua aktif bekerja, termotivasi, dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Di akhir pembelajaran untuk refleksi, saya memberikan bentuk refleksi yang membangkitkan motivasi peserta didik saya dalam bentuk pengerjaan tugas mural atau membuat gambar besar di dinding. Ini tujuannya selain untuk mengekspresikan minat mereka terhadap gambar, juga bisa menghasilkan suatu keindahan di dalam ruang kelas mereka. Jadi mural ini mereka gambarkan pada dinding kelas belajar mereka, dan saya bagi mereka menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok saya arahkan silahkan membuat desain, apakah itu tentang jalan, jembatan, atau tentang gedung yang sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Mereka memang diarahkan untuk mendesain gambar jalan, jembatan, kemudian juga konstruksi bangunan gedung. Selanjutnya mereka membagi kelompok tersebut merancang apa yang akan dipilihnya, kemudian dia menentukan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Saya lihat sangat tertarik mereka dan bersemangat dalam menyelesaikan mural ini. Terlihat hasil akhir yang mereka hasilkan itu sangat bagus, dan ini juga bisa bermanfaat bagi ruang kelas, kemudian sarana di sekolah, sehingga juga memberikan keindahan terhadap kelas mereka. Kemudian ini juga ternyata memberi ketertarikan sendiri terhadap sekolah dengan hasil karya mural ini, dan mereka juga akhirnya sekolah memberikan apresiasi dalam bentuk uang untuk membuat mereka bisa membuat kegiatan makan bersama kelasnya dari hasil produk yang mereka hasilkan terhadap kelasnya atau sarana sekolah. Keberhasilan pembelajaran ini akhirnya menimbulkan ide bagi saya untuk bisa mendiseminasikan kegiatan yang sudah saya lakukan kepada rekan sejawat. Kebetulan saya memang sebagai ketua jurusan di bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan, maka ini memudahkan bagi saya untuk berbagi kepada rekan sejawat. Saya mengarahkan kawan-kawan atau rekan sejawat lainnya juga mengadakan pembelajaran PJBL dalam bentuk pembelajaran diferensiasi dan mengarahkan hasil produk itu kepada benda jadi atau produk yang memang bisa dipakai atau bermanfaat langsung terhadap kebutuhan sarana sekolah. Jadi tidak produk yang bersifat bongkar pasang atau hanya sekedar prototipe yang tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa digunakan untuk selanjutnya. Jadi ternyata hal ini memberikan dampak positif terhadap beberapa rekan sejawat. Mereka mulai memikirkan ide-ide dalam pembelajarannya untuk bisa melakukan pembelajaran dan menghasilkan produk yang bernilai jual atau bernilai manfaat langsung oleh sarana sekolah. Berikut hasil diseminasi yang saya lakukan kepada rekan sejawat yang sudah dijalankan oleh rekan sejawat dalam bentuk pembelajaran PJBL, pembelajaran berdiferensiasi dan menghasilkan produk jadi atau produk langsung yang bernilai jual atau bermanfaat bagi kebutuhan sarana sekolah.